Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Akbar dari kelas 1B jurusan Sistem Informasi dengan mata kuliah Basis Data dengan dosen pengampu Pak Setiawan Wijaya Eskom Mkom. Dalam video kali ini, saya ingin memperlihatkan dan memperjelaskan kepada teman-teman bagaimana proses pembuatan database beserta tabelnya menggunakan query di HeyDSQL. Pertama, kita akan buka aplikasi HeyDSQL dan melihat contoh tugas yang diberikan oleh Pak Setiawan. Ini adalah tugasnya. Kita pertama membuat database-nya, kemudian kita buat tabelnya. Yang pertama adalah membuat database dengan query create database. Kemudian nama database-nya adalah nama saya sendiri. Kita refresh. Ini database-nya. Kemudian kita akan membuat tabel customer. Create tabel customer. Oke, yang pertama tabelnya berisi customer ID. Customer ID ini jenis datanya adalah INT dan dia sebagai primary. Kemudian customer name dan tipe datanya adalah varchar. Panjangnya mungkin 50. Yang ketiga customer phone. Tipe datanya varchar. Kemudian panjangnya 13. Oke, jadi coba kita refresh dan berhasil. Kemudian yang kedua adalah kita membuat tabel produk. Dan isi tabelnya produk ID, produk ID ini tipe datanya INT dan sebagai primary. Kemudian produk name dan terakhir adalah price atau sebagai harga. Tipe datanya adalah, karena dia sebuah angka, dia adalah INT. Dan selanjutnya kita akan membuat tabel supplier. Dengan tabel supplier ID, supplier name dan supplier phone. Supplier phone tipe datanya varchar dengan panjang 13. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel produk supplier. Di tabel produk supplier ini akan sedikit berbeda query-nya dikarenakan dia
menggunakan foreign key untuk memanggil primary key dari tabel lain. Kemudian isinya produk ID dan supplier ID. Kemudian kita masukkan foreign key-nya, foreign key dari produk ID. Referensinya dari tabel produk. Kita refresh dulu karena dia belum muncul. Referensinya ini dari tabel produk. Kemudian yang kita panggil adalah produk ID. Ini disalin saja. Yang kedua, supplier ID. Referensinya dari tabel supplier. Ini juga supplier ID yang dipanggil. Kemudian kita tutup. Ada sedikit error. Di bagian line 6. Sabar ya. Sorry teman-teman, ini tidak menggunakan koma. Dan kita refresh. Berhasil ya. Kemudian kita terakhir akan membuat tabel transaction. Tabel transaction ini isinya adalah transaction ID, transaction ID ini tipe datanya adalah INT dan dia sebagai primary key. Kemudian customer ID, kemudian produk ID, kemudian quantity. Maaf ya teman-teman, saya lupa memasukkan tipe datanya. Tipe data customer adalah INT, supplier ID adalah INT, quantity atau kualitasnya juga INT. Kemudian customer ID dan produk ID ini kan primary dari tabel lain. Cara kita memasukkannya ke tabel transaction ini, kita harus menggunakan yang namanya foreign key. Kita akan membuat foreign key-nya. Yang kita panggil adalah produk ID. Referensinya dari tabel produk. Kemudian yang kita panggil produk ID. Kemudian customer ini kan juga
juga primary key dari tabel lain, dari tabel customer. Supaya dia menghubung ke tabel transaction ini, kita harus membuatkan foreign key-nya juga seperti ini. Customer ID dari tabel customer, reference-nya juga customer ID, dan kita coba refresh, dan tabel yang kita buat sudah lengkap dari tabel customer, tabel produk supplier, dan transaction. Sudah lengkap semua tabelnya. Kemudian kita akan memasukkan isi dari tabel-tabel tersebut. Yang pertama kita masukkan itu dari tabel customer. Query-nya adalah insert into, dan ini adalah nama tabel yang akan kita masukkan. Saya pertama akan memasukkan tabel customer. Kita tutup, kita enter. Customer ID, kemudian customer name dan customer phone. Customer name dan terakhir customer phone. Values-nya atau isinya adalah, yang pertama itu 1 alis 123, customer ID-nya 1, kemudian customer name-nya adalah alis, kemudian nomor teleponnya adalah, dan sorry ya teman-teman, ini tutupnya kejauhan. Oke, dan berhasil. Kemudian kita akan menambahkan isi tabel dari tabel produk, dan nama-nama tabelnya produk ID, produk name, price. Ini dari insert into dari tabel produk. Nama tabelnya adalah produk ID, produk name, kemudian price atau sebagai harga. Sorry teman-teman, karena saya lupa memasukkan tabel customer yang nomor 2. Kita akan ulang ya, di tabel customer. Sekarang kita akan memasukkan yang nomor 2. Tadi saya kelupaan. Bob 23, nomor handphonenya 23, dan kita execute. Dah, baru kita akan memasukkan isi tabel dari tabel produk. Produk ID, produk name, kemudian price. Isi values-nya 1 pen 100, produk ID-nya adalah 1, produk name-nya adalah pen, kemudian price-nya adalah 100. Ini kita salin aja, koma, tempel. Yang kedua 2, notebook, dan 500. Produk ID-nya 2, produk name-nya notebook, harganya adalah 500. Kemudian yang ketiga pensil, dan harganya 50. Harganya 50. Udah, kita execute. Kemudian kita akan menambahkan isi tabel dari supplier
supplier ID, supplier name, supplier phone. Insert into dari tabel supplier. Isi valuesnya 1 dan namanya ABC suppliers 1 ABC suppliers. Kemudian ini kita hapus saja. Dan yang kedua namanya adalah XYZ suppliers. Ini nomor teleponnya XYZ dan nomor teleponnya jangan lupa diganti. Kemudian kita beri titik koma dan berhasil. Kemudian kita akan menambahkan isi tabel dari produk supplier yang berisi produk ID dan supplier ID. Produk supplier ID dan produk ID, supplier ID, produk ID. Ini kita hapus karena dia tidak menggunakan nama tabel tersebut. Kemudian valuesnya adalah 1 dan kedua supplier ID-nya 2, produk ID-nya 3, supplier ID-nya 1. Berarti 1. Kemudian supplier ID-nya juga 1. Kita tutup, koma, masukkan data kedua, produk ID-nya 2, kemudian supplier ID-nya juga 2. Kita tutup, beri koma, kemudian yang ketiga produk ID-nya adalah 3 dan supplier ID-nya adalah 1. Kita tutup, beri titik koma. Maaf ya, ini typo, koma. Kita execute dan berhasil. Kemudian yang terakhir kita akan menambahkan isi tabel dari transaction. Tabel transaction itu isinya transaction ID, customer ID, transaction ID, customer ID, kemudian produk ID dan quantity. Produk ID dan yang terakhir adalah quantity. Valuesnya transaction ID 1, customer ID 1, produk ID 1, 1110, 11, kemudian produk ID-nya juga 1 dan quantity-nya 10. Kemudian transaksi 2, 5. Kita lanjutkan 2, produk ID-nya juga 2 dan quantity-nya adalah 5. Kemudian yang ketiga 31320, 31, koma, produk ID-nya 3, quantity-nya 20. Dan kita dan
sudah kita masukkan semua isi tabel tersebut. Kemudian bagaimana kita cara melihatnya apakah dia berhasil masuk atau tidak? Maka kita akan panggil. Cara memanggilnya adalah select all from tabel yang akan kita panggil. Yang pertama kita akan mengecek apakah tabel customer ini masuk isinya atau tidak. Pertama adalah customer. Dan dia berhasil masuk. Yang kedua adalah produk. Dan juga berhasil. Yang ketiga adalah produk supplier. Yang kita akan cek. Ada kesalahan dalam penulisan. Maaf ya. Produk supplier. Dan masuk juga produk supplier. 1111 2231. Kemudian yang terakhir kita akan mengecek atau kita akan memanggil dari tabel transaction. Dan berhasil juga ya teman-teman. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri rekaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.